baik, mudah-mudahan Allah selamatkan mereka, Allah beri kemenangan kepada mereka, Allah hancurkan orang-orang Israel, orang-orang yang merampas harta tanah mereka, dan Allah berikan kemenangan yang mutlak, kemenangan yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun aziza fathan mubina. Amin rabbal alamin. Tapi kira-kira nanti di tempat kita, negara kita bisa ada kayak gitu? Itu kejadian kan? Bisa ya. Kalau kita yang nggak mau mikir tentang masalah agama, ya, itu sebagai penuh buat diri kita. Kenapa? Ketika kita udah nggak pernah dengan ajaran-ajaran agama, mereka jadi pernah bilang, dapatkan dari guru-guru. Saat ini mereka mendapatkan satu tanda kutip kemenangan dari Allah, dari Allah. Kenapa? Kemudian bulan Maulid, itu mana kejadian kemenangan di bulan apa? Di bulan Maulid. Kenapa? Karena mereka itu benar-benar pegang yang Allah firmankan dalam Al-Quran, walladzina amanu bihi wa'zaruhu wa nasaruhu wa tabi'uhu dari menjelang dan orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad dan membela agama Nabi Muhammad, dan mereka berpegang teguh dengan ajaran Muhammad yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu mereka adalah mereka Allah yang dibandingkan yang kita. Jadi cukup ya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita langsung apapun kejadian yang terjadi di sekeliling kita, mau kepada keluarga kita, kepada orang lain, jadikan sebagai rekor dan kira kurang untuk diri kita. Sampai kita kena bahasa seperti itu atau kebahan seperti itu. Ya, jadi kembali dalam pembahasan warisanahu shadiqah. Ya, ketika hati sudah menjadi bersih, omongan juga enak. Sebab Rasulullah masih tahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyamut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka kalau ngomong yang benar, ngomong yang enak, ngomong yang baik. Kalau kagak bisa, diam. Ya, kita sekarang nggak bisa membantu orang-orang Palestina dan pakai ikut ucap-ucap mereka. Kalau ngecap orang yang bantu, diam. Nggak bisa bantu dengan doa. Doa Tuhan silakan mukmin. Doa adalah jalan membuka orang-orang yang beriman. Tetapi kita lihat perlawanan mereka, kayaknya dapat akal. Mereka bisa mengeluarkan mana dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqatuhu mustaqimah. Wa khaliqatuhu, ya, dengan khaliqatuhu akhlaknya, dengan tadi kerjaan mereka itu mustaqimah, lurus sesuai dengan aturan-aturan agama. Nah, kita lihat tadi hari berada seperti sering nanti dan pekerjaan kita semua, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, benar-benar kerjaan kita itu sesuai dengan ajaran agama. Tadi bangun tidur doa enggak? Bangun tidur dari doa. Oh, dengan Allah kan sering diingetin ya, doa apaan yang lagi ajarin sama Nabi Muhammad mulai dari bangun tidur, ya, ada doanya. Terus pakai baju, kamu kamar mandi atau nanti setelah kita beres, kita mandi pakai baju, ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya, istinja ada doanya, buka baju dalam kamar mandi ada doanya, keluar dari kamar mandi ada doanya. Kagak pakai doang kita. Kalau tanya doanya apa enggak? Insya Allah hafal semua doanya. Dipakai kagak? Nah, berarti kan kita belum istiqomah. Ya, kan apa? Wah, katanya di luar kepala. Sampai di luar kepala akhirnya kagak ada yang nyangkut. Orang di luar kepala nggak ada yang nyangkut. Lupain semua. Ya, jadi inilah kita berharap kita adalah orang-orang yang sudah sampai saat ini Allah tentukan sering dan maupun di majlis taklim. Tapi sejauh mana ilmu yang kita dapatkan di majlis taklim bisa kita amalkan? Ini bahaya. Kalau orang-orang yang sering duduk di majlis taklim aja nggak bisa ngamalin ilmu, bagaimana dengan mereka yang nggak duduk majlis taklim? Mulai sekarang kita bersyukur alhamdulillah sampai saat ini Allah berikan taufik dan hidayah kepada diri kita mau duduk di majlis taklim. Tapi sejauh mana pengamalan majlis taklim? Paling minimal tadi sering bilang ketika pembukaan dia kita nyaut
guru ngasih salam, kita jawab. Tapi ketika penutupan dua, untuk majlis taklim, guru baca apa guru ucapin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengarin lah. Ada yang jawab salam apa enggak? Bagian, ya sebagian besar, sebagian kecil. Hampir nggak ada kan? Ya, hampir nggak ada. Nggak ada, nggak apa, pokoknya pertama sekali pembukaan pasti ramai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak kan? Waalaikumsalam. Kita begitu tutup kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin coba. Termasuk kita yang dengerin. Bapak jawab kita. Termasuk kita yang hadir di majelis itu ngejawab apa enggak? Jadi pertanyaan. Sudah hampir Masya Allah sampai saat ini Allah tentukan kita beritahu hidayah dulu majelis taklim, tapi pengamanan masih belum. Jadi kita berharap mudah-mudahan ya. Lalu dan selalu berharap guru-guru kita ngajar kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa ja'ala udulahu sami'a. Ya, ketika tadi kerjaannya itu sudah lurus, sudah istiqamah, wa ja'ala udunahu sami'a, Allah akan jadikan kupingnya dari kuping yang mendengar. Emang saat ini kita nggak dengar? Ayo, ini jadi lagi, kembali lagi ke bahasa itu tadi. Allah kasih tahu dalam Al-Quran, ada orang-orang walau ada yasma'una biha, lahum a'yunun yubsiruna biha, ya. Ada nanti waktu Allah kasih kuping tapi kagak bisa mendengar, dikasih mata kagak bisa melihat, dikasih akal kagak mau dipakai. Ya Allah ancam mereka, stempel mereka, katain mereka udah ikat al-an'am baluhum adall. Orang yang punya mata kagak dipakai, punya mata tapi kagak dipakai buat melihat, kan gitu ya. Jalan aja sering sanggup kadang-kadang. Padahal matanya itu berapa? Mata atas 2, mata bawah berapa? 4. Kaki matanya 4, masih sanggup juga. Mata samping, samping gitu ya. Mata kita nggak mati. Kalau Allah sudah tentukan tadi, Allah akan jadikan telinganya itu kuping yang mendengar. Maksudnya apa? Ketika mendengar syariat-syariat agama, ajaran-ajaran agama, langsung melekat dan dia bisa berpikir, lalu ngajak, berbahasa ngajak, berusaha menjadikan dirinya buat mendengarin. Kalau ayat-ayat Al-Quran dia dengerin, isinya apaan? Kalau perintah dia kerjain, kalau larangan dia tinggalin. Wa'inahu basirah, dan Allah jadikan mata yang jadi mata yang melihat. Maksudnya mata perintah makan nggak perlu, kalau bahasa nggak perlu. Allah dengan teguran kekerasan cukup ketika ini merupakan peringatan tersebut nggak mesti menimpa pada dirinya, itu dengan orang lain. Dan kalau kita pengen mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tetap ada, dan diajarkan dalam Islam sudah sering kita bahas. Kalau kita pengen kenikmatan Allah berikan kepada kita tetap ada, bersyukur kepada Allah dengan kata-kata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, atau alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, musibah, apapun musibah ya, musibah, Rasul ngasih tahu apabila seseorang melihat orang lain terkena musibah, lalu orang tersebut membaca alhamdulillahilladzi afani bima ibtalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Allah akan jaga orang tersebut dari musibah yang dilimpahkan kepada orang lain. Jadi ini yang Rasul ajarkan. Kalau kita melihat orang terkena musibah, yang jadi baca alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang melimpahkan kepada kamu. Bukan yang kita syukuri dia, bukan syukur dan musibah, bukan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini bacanya juga yang kencang-kencang, baca kencang-kencang lagi. Sama seperti hadis yang kita sering bahas, ketika ada orang surga. Pertama kali orang tentang musibah, kalau tentang musibah,
alhamdulillah dulu. Pulang meninggal, mestinya alhamdulillah dulu. Itu mah yang berani nggak? Kan begitu sering kita bahas gitu ya. Ada yang meninggal keluarga kita, apalagi orang tua kita yang meninggal, pulang meninggal, alhamdulillah. Ada dari keluarga. Nah, padahal kan Rasul masih tahu Allah bertanya dalam hadits qudsi, "Kaifa wajadta abdi bina qabaqtu tabaraka." Kata Allah, bagaimana keadaan hambaku ketika orang yang dia cintai aku ambil, aku matikan. Kata malaikat, hamidaka wastarja'a. Ya Allah, orang yang kena musibah ini hamidah, memuji engkau. Kalimat takbir daripada masih kan alhamdulillah. Ucapan takbir itu alhamdulillah. Dia memuji engkau ya Allah, hamidaka, alhamdulillah. Wastarja'a, baru istirja', apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ini jangan bahasanya diamalin. Bahaya, bisa jadi perang. Jadi kayak ini tadi, ketika kita melihat orang terkena musibah, kita minta sama Allah, berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkanku, mengafiatkan aku, menghindarkan aku, menyelamatkan aku dari musibah yang Allah limpahkan kepada engkau. Wafaddalani ala akhirin mimman khalaqa tafdila, dan memuliakan aku lebih daripada orang-orang yang lain yang telah diciptakan. Jadi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat orang lain yang terkena musibah kemudian membaca doa ini, Allah akan jaga orang tersebut dari musibah yang akan menimpa dirinya, seperti musibah yang sudah menimpa kepada saudara-saudaranya. Kalau bahasa gampangnya, Allah nggak bakal naik dia musibah seperti saudaranya tersebut. Itu kan harapan kita. Mudah-mudahan seperti kita kayak dari seperti mereka. Caranya kita berdoa itu baca doanya yang memberi keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila.